Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saya Pendeta James Katiandago, Gembala GPDI Sebaut Lirung. Bersama seluruh jemaat GPDI Sebaut Lirung, sangat bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kami bisa merayakan Natal. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat berat, di mana kita tidak bebas untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan karena COVID-19 yang melanda bangsa kita. Sehingga kita tidak bebas untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti beribadah, berusaha, berbisnis, melakukan perjalanan. Semua dibatasi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di bangsa kita. Itu sebabnya kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini saya menghimbau bagi kita semua, marilah rayakan Natal dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Rayakan Natal dengan ibadah dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan merayakan Natal dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, sebab Tuhan sudah sangat baik bagi kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, pada hari-hari ini kita telah berada di bulan Desember. Bulan Desember itu sangat berarti bagi umat Kristiani pada umumnya. Dan pada malam hari ini, khusus untuk jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Sebaut Lirung akan melaksanakan ibadah pranatal pohon terang. Pelaksanaan ibadah pranatal pohon terang pada malam hari ini khususnya bagi jemaat GPDI Sebaut Lirung ditandai dengan dua buah situasi atau peristiwa. Situasi atau peristiwa yang pertama adalah adanya pandemi yang sedang melanda dunia, dan tidak luput kita di daerah Talaut menjadi satu keprihatinan secara umum. Namun ada situasi yang kedua, adalah sebuah situasi yang menggembirakan bahwa jemaat GPDI Sebaut Lirung sedang berada dalam proses pelaksanaan pembangunan gedung gereja yang baru dan yang sedang berlangsung dengan baik sampai pada hari ini. Karenanya bertitik tolak daripada situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang tersebut itu, kami memberikan rasa salut, rasa hormat yang luar biasa khusus bagi jemaat GPDI Sebaut Lirung, karena meskipun ditandai dengan dua buah situasi yang ada, tetapi khususnya untuk pembangunan gedung gereja yang baru dengan berkat dan kemurahan Tuhan tetap berjalan seperti biasa. Dan pada malam ini juga masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah pranatal, merayakan kelahiran Kristus Yesus yang telah terjadi nyata beribu-ribu tahun yang telah lampau. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Lurah Lirung 1 bersama warga masyarakat Kelurahan Lirung 1 menaikkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus, karena walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh lapisan masyarakat, kami tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang tetap kami terima, kami rasakan baik secara pribadi maupun keluarga. Di saat ini sekali lagi kami bersyukur
dan selalu bersyukur. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pemerintah mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat kita menyongsong tahun yang baru, tahun berkat, tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2022. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Sersan Mayor Melkita Tundu, Sarjana Teologi. Peladan Ramil 13-12-02 Lirung. Saudara-saudara kekasih Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Sebaut Lirung dan seluruh undangan yang diberkati Tuhan. Menjelang Natal 25 Desember tahun 2021, khususnya di wilayah Kepulauan Salibabu yang menjadi wilayah kerja Koramil 13-12-02 Lirung, telah dimulai atau diawali dengan berbagai ekspresi refleksi Natal Yesus Kristus bagi seluruh umat Kristiani. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa tensi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu, untuk menjadi harapan bersama bahwa dalam setiap prosesi keagamaan senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dan setiap warga jemaat selaku warga masyarakat agar berperan serta mendukung pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Yang kedua, bahwa di sepanjang tahun 2021 ada banyak kesaksian berwarnai kehidupan kita. Maka momentum Natal tahun 2021 menjadi evaluasi dan perenungan bagi setiap pribadi jemaat Tuhan untuk senantiasa meningkatkan keimanan percaya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai juru selamat umat manusia. Yang ketiga, bahwa mari kita bersama-sama merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2021 dengan sederhana. Natal bukan ajang kemewahan dan keunggulan, tetapi meneladani peristiwa Natal 2000 tahun lalu yang menjadi inspirasi umat Kristiani di seluruh dunia yang penuh dengan kesederhanaan. Akhirnya, selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini atau di bulan Desember ini, gema Natal telah bergema di mana-mana. Semua umat Kristiani mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Putra Natal, Sang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Segala persiapan, baik itu jasmani dan lahiriah, tentunya sudah kita lihat seperti sekarang ini, masing-masing sudah membersihkan rumah, menghias dengan pohon-pohon Natal. Itu tidak salah, namun yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan secara rohani. Kristus telah datang ke dalam dunia dengan segala kerendahan hati untuk menghilangkan perbedaan status sosial, baik itu kaya dan miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan dalam derajat manusia, karena Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Oleh sebab itu, sebagai Kepala Kepolisian Sektor Lirung, dengan ini mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Polsek Lirung, kiranya kita boleh menyambut perayaan Natal dengan penuh kesederhanaan. Mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
sehingga makna Natal ini benar-benar kita hayati dan kita boleh merayakan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mengharapkan di masa pandemi COVID-19, tentunya kita mengharapkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ini sangat penting agar kita boleh terhindar dari pandemi COVID-19. Keluarga besar Polsek Lirung, saya secara pribadi, keluarga, menyampaikan selamat Natal kepada seluruh pimpinan, bahkan anggota jemaat Sebaut. Kiranya boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kebahagiaan bagi kita sekalian. Terima kasih, selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya selaku umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena atas cinta, kasih, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku warga jemaat, warga masyarakat yang ada di Kecamatan Lirung. Saudara-saudara yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada di situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya begitu banyak dampak yang ditimbulkan sehingga ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Lirung lebih khususnya. Oleh karena itu sangat diharapkan peran serta dari seluruh warga masyarakat, dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi. Tentunya ini merupakan suatu langkah yang sangat positif untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, tentunya dalam menghadapi perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021, saya mengajak kita semua selaku pemerintah yang ada di kecamatan untuk bisa merayakan secara sederhana, dapat merayakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu bersama bahwa terjadi pergeseran terhadap tatanan kehidupan warga masyarakat akibat modernisasi yang terjadi saat ini. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pola perilaku warga masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, oleh karena itu di dalam merayakan Natal ini saya mengajak kita semua untuk bisa secara bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan rasa cinta kasih antara sesama kita. Kita tahu bersama bahwa Natal adalah peristiwa damai. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua di dalam merayakan Natal ini, jangan kita hanya terfokus dengan hal-hal terkait dengan persiapan Natal. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk merayakan Natal ini dengan penuh kesederhanaan, penuh sesuai dengan kemampuan kita. Kita tahu bersama bahwa merayakan Natal dalam kondisi yang serba kekurangan tentunya sangat tidak mengenakan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bercermin pada Yesus, walaupun dia anak Allah tetapi ia rela lahir di kandang yang hina. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah dalam merayakan Natal ini, saya mengajak kita semua untuk boleh menjaga keamanan, ketertiban, saling menghormati, saling menghargai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sekali lagi atas nama pemerintah kecamatan, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam.
Salam. Luar biasa malam ini, banyak sekali jemaat di luar sana. Dan kita pikir-pikir itu kerinduan jemaat mau dengar firman saat ini memang luar biasa setelah dunia terkena dengan pandemi COVID-19. Yang saya hormati, cintai dan banggakan dan tentu rindukan sahabat saya, teman semasa kecil dulu. Berapa bulan lalu di mimbar ini saya pernah bilang ke Pak Pendeta James, Pak Gembala, dulu Om dan Tante masih ada. Gereja ini GPDI tua di Talaut, salah satu ini dan Beo. Di Beo ada Dorang Mance di sana. Karena dua gereja itu saya sangat familiar, waktu SMA kita sering masuk gereja juga di GPDI di Beo. Di sini juga dulu kita mesti mau bilang selamat datang kawanku Pak Pendeta Taufik bersama Ibu Kang. Tepuk tangan untuk sahabatku yang luar biasa. Puluhan tahunnya enggak baku dapat orang dua. Dulu kompleks ini kompleks pasar karena kita tinggal di pasar Pak Kakak Dimus dulu DKP Papa. Banyak pohon amur ya apa. Dulu kan Pak Pendeta Kongtoran dua putar-putar di belakang masih jarang-jarang rumah. Jaga ambil itu mainan yang Pak Pendeta James backing dari Black dulu. Toron dua helai ketok. Tidak tahu tuh jalan Tuhan semua. Ternyata Pak Taufik diberkati Tuhan dan dia jadi seorang gembala, jadi seorang penghimpun domba, dan kita mau minta nomor telepon sahabat. Yang di Jakarta kita mau picari kalau di Toron dua pe Batamang dulu masih anak-anak. Orang tidak tahu semua masa depan mau jadi apa di jalan Tuhan. Sekali lagi yang saya hormati Pak Pendeta Taufik dan Ibu yang sudah hadir di sini, bahkan menjadi saluran berkat khotbah dalam ibadah pranatal keluarga besar GPDI dan secara khusus GPDI Sebaut Liru. Yang saya hormati Pak Pendeta, Pak Gembala, James, bersama Ibu dan seluruh pelayan Tuhan di sini. Seluruh gembala, para orang tuaku yang ada di sini, saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Pak Huru, Pak Pendeta Gembala Ramli tadi juga. Senang sekali baku-baku dapat dengan saudara-saudara di sini sebagai hamba-hamba Tuhan. Sampai di luar sana. Pak Kapolsek bersama Ibu yang saya hormati, pemerintah kecamatan, seluruh ASN yang ada di Kecamatan Lirung, lurah, semua lurah dan kepala desa yang hadir juga di sini. Mana kita pe guru, Pak Pendeta, Pak Gembala, Pak John Tatura, mana? Ada di luar. Guru yang dulu pernah tampeleng Pak kita. Iya no? Tapi mesti mau bilang, karena DP tampeleng itu, Pak John pe tampeleng, kita boleh jadi wakil bupati. Kalau Pak John nyak tampeleng tanya mau jadi wakil bupati. Sehingga waktu kita minta layani kita di rumah. Beliau 2 minggu lalu kalau tidak salah belum lama melayani di rumah. Masih mengingatkan, jangan lupa orang pe pranatal rupanya mau disatukan. Kita berjanji biar terlambat kita mau datang di sini. Pertama cari Tuhan. Kedua kita menghargai sekali pemberitahuan bahkan undangan tertulis tentang kegiatan ini. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah melayani masyarakat. Dan paling penting kita mau baku dapat dan tapi taman. Yang sekian lamanya tidak baku dapat. Ini Tuhan kasih baku dapat. Bapak Ibu hadirin jemaat Tuhan sekalian yang saya cintai, hormati dan banggakan. Entah berapa banyak kita iko akan di kegiatan Natal, suasana Natal, pranatal. Tetapi
Yang pasti bahwa Natal tiap tahun dilaksanakan. Pasti Pak Pendeta tadi sok kasih tahu tentang pesan-pesan firman. Kalau boleh kita mau pijang itu firman Tuhan satu ayat saja. Roma 12 ayat 2. Kita orang awam bukan pendeta, tetapi mungkin tahu DP kesimpulan ada di situ. Dari semua Sakaria kah, Kejadian 3 ayat 15, itu Kejadian 3 ayat 15, kita pernah buat waktu SD dulu kok itu. Dan kita masih ingat itu Kejadian 3 ayat 15. Itu. Nah, tadi ada tak muncul. Tapi bolehkah saya minta Roma 12 ayat 2, satu orang coba bacakan kalau boleh bapak-bapak. Boleh ada? Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus, ya, terima kasih. Silakan duduk. Sehingga kamu mampu membedakan mana tuh kehendak Allah. Pertanyaan. Kita 56 tahun ini. Hampir sama tahun 2 kan, Pak Pendeta. Di umur 7-8 tahun saya mulai tahu tuh dulu pasang-pasang obor. Pawai Natal. Bahwa makna Natal tiap tahun dirayakan. Pertanyaan. Kong cuma itu mau bilang rame-rame. Lalu sobekeng drama. Sampai menangis-menangis. Ada juga gejala sekarang ini sedang menggeser tuh iman orang. Di Facebook banyak sekali muncul. Semua dekat babaris orang. Bukan tuh isi Alkitab mar tuh di Facebook mau babaris. Bagaimana itu Pak Pendeta ini tugas torak semua. Natal bukan babaris. Natal adalah bagaimana? Baru itu budi. Bagaimana Natal semua lewat tuh tetangga masih ambung. Nyandak baku sayang. Nyandak baku tegor. Cuma persoalan pemilihan kepala desa reken. Soalnya ndak jaga iko itu gembala da panggi-panggi mau ibadah. Karena beda pilihan. Iya. Itu fenomena sekarang. Ini akibat apa? Demokrasi, IT, dulu nyanda ada istilah mau ibadah lewat Zoom. Bayangkan mau ibadah mau lewat Zoom, minta apa? Ini kan gejala-gejala sekarang. Nah oleh karena itu tentu sebagai pemerintah daerah, Pak Bupati dan saya berharap dari tahun ke tahun. GPDI Kabupaten Talaut ini sebagai pelopor utama gerakan pertumbuhan iman di Kabupaten Talaut ini. Itu tentu diharapkan. Pergilah, kabarkan berita baik ini ke seluruh ujung. Firman bilang begini, jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kong ada lagi kan begini, ini kita ya orang awam. Mau suka-suka baca Alkitab. Aku datang seperti pencuri. Dua firman ini kalau mau kasih baku sama, ini bahaya sekali bagi orang kalau tidak mampu mengampuni. Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam, tuh amarah disimpan. Berarti kalau pagi baku marah, pagi baku salah, cepat-cepat semusi baku minta maaf. Karena Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri, awas. Ada kan begini, tadi dia baru ada lewat di sini dengan motor. Dapat dengar, so meninggal. Karena orang tidak tahu umur orang kapan Tuhan mau ambil. Karena itu rahasia Tuhan, orang tidak bisa ungkapkan. Karena itu Tuhan ingatkan, aku datang seperti pencuri. No kalau dia datang seperti pencuri, kong orang belum memaafkan. Kita tidak tahu pendeta kalau dia mau masuk sorga atau nyanda. Ya, karena itu
baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku saling menolong. Maafkan. Hari ini, malam ini saatnya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu DP saat. Jangan tunggu nanti kalau kita somabo sekali baru tanpa minta maaf. Itu bukan minta maaf itu. Itu iblis berkuasa itu. Masa nanti mabok kau boleh minta maaf? Ada gejala itu. Ada. Udah papa ada yang minta maaf padahal mabok. Iya. Nah jangan. Kita tahu di jemaat ini, kita tahu sekali komang ini. Dulu om dan tante Sia luar biasa. Sehingga membina gereja ini, jemaat di sini sudah jadi besar. Karena diberkati oleh. Jadi jangan. Jadi gejala-gejala ini harus orang tinggalkan. Bahwa tiap tahun pasti Natal itu akan ada. Tetapi hanya persoalannya adalah, adakah pembaharuan budimu pada saat selesai Natal itu? Tadi di akhir, di ending itu drama luar biasa. Sampai menangis-menangis. Kita pikir-pikir kalau DP sutradara kalau dia tambah ledeng itu lagu. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Woi, menangis semua tadi ya. So menangis lebih menangis le. Deng tu drama tadi. Dorang berhasil ketuk bawa tuh cerita dan mampu mempengaruhi itu audiens. Sehingga itu jemaat meresap itu pesan firman tadi. Tadi sampai keluar tuh menangis-menangis. Kita lihat Pak Maengga juga so jaga begini tadi ya. Karena ketuk merasakan bahwa itu kenyataan hidup. Kong tadi kau menyanyikan itu. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Memang kuat. Genaplah itu firman Tuhan. Tapi tadi so tergenap. Saya kira ini singkat pesan saya dan oleh karena waktu so semakin larut. Tidak apa-apa supaya orang makan rame lek sebentar. Toh? Karena persiapan kita lihat banyak sekali Pak Pendeta di luar. Kalau mau kelar tuh makanan berdosa. Iya betul ini. Banyak sekali di sana orang susah mau dapat makanan. Dan Indonesia ini tercatat negara keempat yang paling banyak menyisahkan makanan. So itu banyak sekali yang tukang punggu DP istilah. Pemulung. Suka ambil sisa makanan. Indonesia nomor 4 dunia. Boros. Tidak menghargai itu berkat Tuhan. Orang tua dulu pernah selalu ingatkan orang, kasih habis itu makan. Jangan ada sisa. Karena ini berkat. Tuhan bilang tak so kasih pak kamu berlimpah, kamu bermain-bermain, kasih sisa. Nah jadi ya, tadi kita mau tahan ini supaya mau kelar tuh makanan. Cuma kita mau kasih satu lagu ini. Lagu ini kaitan dengan Tup Rahmen dan khotbah tadi dan perubahan budi. Banyak beban hidup kita. Termasuk ini semua masuk 2 tahun. Kalau di Eropa dan Cina, 2 tahun pandemi. 100 tahun yang lalu ada kasus yang sama. Yaitu flu Spanyol. Flu Spanyol itu 2 tahun lebih dunia baru mampu mengendalikan. Ini corona masuk 2 tahun. Dan bahkan ada yang gelombang 3 yang dapat nama Omikron. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, Menteri Kesehatan, WHO hanya satu. Paling utama adalah vaksin. Selain kuasa Tuhan, tapi secara ilmiah itu vaksin itu penting. Jangan percaya bahwa orang kalau bawa vaksin mau jadi zombie. Angka 66 kata. Penduduk Indonesia ada 267 miliar. Yang coba vaksin ada kurang lebih 267 juta. Yang coba vaksin ada kurang lebih hampir 200 juta. Sekarang vaksin untuk umur 6 tahun sampai 12 ada lagi. Tadinya kan dari 12 yang usia SMP, SMA ada. Sekarang 6 sampai 12. Dari 12 sampai umur 6 tahun ada. Itu vaksin kok
ketahanan. Kita setiga kali kita, Pak Pendeta. Pak Bupati 4 kali, kita 3 kali. Nah, ketiga untuk kesehatan otak. Jadi vaksin lagi, no? Vitamin kok. Dan rasa rupa tak muda 10 tahun habis vaksin. No? Siapa tahu kong yang lain-lain habis vaksin kong lapar rasa dengki. Itu ketahanan tubuh lebih apa gitu. Nah, dulu kita sering rasa-rasa dingin apa semua, tapi habis vaksin rupa hilang gitu. Jadi orang yakini saja bahwa hikmat yang Tuhan kasih pencipta vaksin ini untuk menangkal tuh serangan virus corona itu karena datangnya dari Tuhan. Kita masih ingat sekali dari majelis daerah ada datang di sini. Ibu Awi ada datang di sini. Bawa pakar. Sampai gembala itu IT. Beliau jelaskan tuh apa tuh yang chips ke apa itu. Nyanda itu tidak ada hubungan dengan itu. Bahwa memang ini vaksin ini adalah teknologi untuk supaya secara kesehatan dia mampu mengendalikan. Kalau tuh virus masuk dia sudah tahu ini corona. Bakal aja dari dalam dia harus sotolah secara kekebalan tuh. Itu tuh virus. Kecamatan Lirung Pak Kapolsek seberapa persen? Jadi Pak Pendeta dan ini semua dengar akang. Tadinya dorang meminta babaris. Rupanya babaris belum mau dapat izin. Rupanya 4 hari lalu gubernur bikin surat. Tadi kita Pak Pendeta hari ini 5 kali rapat. Jam 8 Kapolda. Seluruh dengan pejabat provinsi. Habis itu Wapres 5 menteri. Jadi Pak Bupati Pak Mr. Mokhtar so di mana? Baku ganti tampal orang 2 ini. Habis itu orang dengan kejaksaan. Orang cari itu pasal-pasal bagaimana supaya bisa menyelamatkan orang masyarakat. Jangan sampai salah tuh masyarakat. Kong kena pidana gara-gara ini. Nah, 1 tidak boleh ada open house Kapolsek. Jadi open house tidak boleh. Hemat le ini, no? Di sisi ekonomi itu hemat itu, no? Tapi laguari, cuma penghematan. Kedua, belum boleh Pak ibadah berkerumun terlalu banyak. Nah, menerjemahkan 50% kan, kalau banyak begini 50% kan tuh. Tetap, no? Yang penting protap. Cuci tangan, pakai masker. Nah, gitu. Jadi kalau mau bilang 100 tidak bilang boleh 100 orang, bukan begitu. DP terjemahan. Tapi 50% dari jumlah total. Nah jumlah total kan orang tidak boleh ukur. Jadi kalau sebaut ini ada 100 jemaat ya 100 boleh no ator pagi yang penting itu tanpa duduk ator akan. Cuci tangan sedia, itu masker sediakan dan hand sanitizer sedia. Itu jo DP persyarat. Kong abis itu nyanda usah pergi semua Pak Gembala per rumah. Pergi semua mau pergi makan Pak Gembala, jangan. Tidak boleh ada open house. Itu DP inti. Nanti ada edaran. Ada edaran karena majelis daerah, seluruh pimpinan pimpinan gereja hari ini sudah rapat dengan Kapolda dengan Pak Gubernur di Manado. Seluruh pimpinan. Majelis daerah tadi ada rapat. Salah satu yang dibahas mengenai. Saya kira ini terakhir adalah informasi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Saudara baku mengerti akan ini karena orang kok Sulawesi Utara sampai hari ini tadi ada 5 yang meninggal kasus COVID. Kalau kok memang sudah ada sama sekali tahu mungkin ada kelonggaran. Soalnya masih ada kasus. Masih ada 60 yang sakit di rumah sakit dan 5 meninggal hari ini. Kalau memang kosong sama sekali, yang level 1 kan baru Talaut, Bolsel, cuma 5 daerah yang level 1. Yang lain masih level 2, level 3. Nah, karena masih ada kasus. Kalau kok ini kasus yang tidak ada sama sekali, lain cerita di pusat. Masih ada kasus meninggal. Dikuburkan secara protap. Karena memang positif COVID.
Ini yang akhirnya seluruh tidak boleh, jangan dulu bebas. Karena orang masih berusaha untuk dikendalikan. Tahun lalu karena orang nyandak jabaku dengar, datang 35.000, hampir 35.000 orang talaut di luar. Di Manado, di Minahasa, di Jawa datang berlibur, kurang di manifest, baik pesawat maupun kapal, kurang lebih 35.000 orang. Tanggal 31 Januari meninggal satu. Anggota Dewan. Pak Maengga tahu toh? Ya, tanggal 31 Januari. Berikut, terus meninggal terus, tanggal 5, tanggal 6, mantan pejabat, meninggal di Manado, Sonimbole Bau. Tanggal 6, mantan Pak Sekda, mantan Sekda Ibu meninggal. Ibu Waloni, Mike Waloni. Tidak bisa lagi bawa ke sini karena COVID. 11 orang tahun ini meninggal gara-gara COVID. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, basabar akang, jangan dulu torang bapesta pora, apalagi dengan pesan-pesan firman tadi, bahwa lebih baik orang memuji Tuhan. Ambil itu gitar, kasih bunyi itu rebana, kasih berbunyi itu musik, puji itu Tuhan, itu tuh lebih bagus. Daripada mau pi baku panggil babaris, barintir-rintir pulang sakit kepala. Setelah panas 3 hari, COVID dia. No, COVID keluarga soalnya boleh datang. Iya, ini ada gejala tiap tahun, paling di Januari itu banyak yang sakit. Kenapa sakit? Goyang-goyang terus. Minum biar ujang panas, dia bagai terus. 3 hari pasti pasti sakit. Nah, so banyak sakit, COVID, talaut sarang COVID. Padahal kelelahan. Karena dia minum-minum. Nah, jangan dulu itu. Top yang begitu, dengar jotu firman Tuhan. Saya kira cukup panjang, tapi kita mesti mau bilang ini. Tapi saudara-saudara jemaat GPDI yang ada malam ini supaya kita dan Pak Bupatinya tidak berdosa. Ya, bilang Pak saudara-saudara di jemaat GPDI. Kita semua bawa tuh lagu. Lagu ini manakala kita ada banyak persoalan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. DP judul ini lagu, You Rise Me Up. Jadi ada persoalan pada saat kita down, kita jatuh, karena pergumulan hidup, jangan takut. Ada Tuhan yang menolong. Tuhan akan angkat. You rise me up. Itu kata Tuhan. Dan menyambut Natal, kita ingin beri kekuatan pesan firman ini lewat lagu You Rise Me Up. Lagu ini kupersembahkan terbaik untuk jemaat ini dan sahabatku yang baik yang lama tidak bertemu, Pak Pendeta Taufik bersama Ibu datangi. Saudara-saudara yang ada pergumulan hidup, jangan khawatir, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Sekalipun virus corona mengancam kita, jangan takut, ada Tuhan mengangkat kita. Ini pesan lagu ini. When I'm down and all my soul so weary, when troubles come and my head burdened be, then I'm still and wait her in the silence until you come and sit with me. You rise me up
so I can stand on more time. You raise me up to walk on these seas. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on more time. You raise me up to walk on the sea. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Yang tahu boleh menyanyi sama-sama di bait ketiga ini. You raise me up on a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on one time. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Terima kasih. Lagu ini sekali waktu kita meminta kalau boleh kok Elvis yang iringi Pak kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Bukakan pintu maaf buat Bapak Bupati dan saya, keluarga Lasut Cangkulung dan saya keluarga para Pagaleong. Jika menjelang 2 tahun masa kepemimpinan kami berdua, belum bisa memuaskan rakyat laut oleh karena situasi kondisi COVID-19. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai tanah Porodisa ini. Di bawah doa Bapak Ibu sebagai gembala dan secara khusus gembala dan jemaat GPDI se-Kabupaten Talaut. Tuhan memberkati, Tuhan akan alirkan berkat di tengah-tengah keluarga besar jemaat GPDI Talaut Sebaut dan seluruh di Kabupaten Talaut. Terima kasih, salam.